Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yuni Kartika Buang Manalu dengan NIM J1A1181042 dari kelas R001. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya mengenai pengaruh penambahan talas rebus Colocasia esculenta terhadap sifat organoleptik bolu kukus. Nah, latar belakang dari proposal ini yaitu Indonesia merupakan negara terbesar kedua di dunia yang memiliki keanekaragaman hayati sebagai pilihan konsumsi masyarakat yang terbilang cukup banyak, yaitu ada 77 jenis sumber karbohidrat, 26 jenis kacang-kacangan, 389 jenis buah-buahan, 228 jenis sayur-sayuran, 110 jenis rempah dan bumbu-bumbu, 40 jenis bahan minuman, menurut Octavio Nugrayasa 2014. Tingkat ketergantungan pada suatu jenis sumber karbohidrat yaitu beras menjadi tinggi. Pertanian di Indonesia banyak menghasilkan sumber karbohidrat selain beras dan tepung terigu berupa umbi-umbian yang kurang dimanfaatkan. Yang terakhir yaitu, talas merupakan tanaman dari jenis umbi-umbian yang merupakan salah satu bahan pangan dan beras yang bergizi cukup tinggi, terutama kandungan karbohidratnya. Sebagian besar penduduk Indonesia biasa mengonsumsi talas dengan mengolah talas dalam cara direbus, dikukus, dan digoreng. Nah, rumusan dari proposal ini yaitu bagaimana pengaruh bahan yang digunakan dalam bolu kukus, bagaimana pengaruh penambahan talas kukus terhadap organoleptik bolu kukus, bagaimana pengaruh penambahan talas kukus terhadap daya kembang dari bolu kukus. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui penambahan talas kukus terhadap organoleptik bulu kukus talas dengan konsentrasi yang berbeda. Kegunaan penelitian ini yaitu untuk mendapatkan formulasi yang tepat dari perbandingan konsentrasi talas terhadap organoleptik serta mengembangkan produk bolu kukus dengan tambahan talas kukus untuk meningkatkan pemanfaatan dari talas. Nah, sebelum kita ke proses, kita masuk ke bagian talas. Talas atau Colocasia esculenta yaitu jenis tanaman umbi-umbian. Talas mengandung pati yang cukup tinggi yaitu sekitar 24,5% dan mudah dicerna. Umbi talas bagian sumber karbohidrat yang cukup tinggi yaitu sebesar 23,79 gram per 100 gram talas mentah. Mengandung lemak, vitamin, mineral, walaupun dalam jumlah sedikit. Vitamin yang terkandung pada umbi talas diantaranya vitamin A, B1, dan sedikit vitamin C. Komposisi kimia tersebut tergantung pada beberapa faktor, diantaranya jenis varietas usia, tingkat kematangan umbi, iklim, dan kesuburan tanah. Menurut Koswara 2014, talas mengandung senyawa kimia bernama oksalat yang menimbulkan rasa gatal. Oksalat terbagi menjadi dua, yaitu kalsium oksalat dan asam oksalat. Yang kedua yaitu tepung terigu. Tepung terigu mengandung gluten yang dapat membuat adonan makanan menjadi tipis dan elastis. Protein utama dalam terigu yang terdiri dari gliadin sebesar 20-25% dan glutenin 35-40%. Tepung terigu dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan kandungan proteinnya, yaitu tepung terigu dengan kandungan protein tinggi, kedua tepung terigu dengan kandungan protein sedang, ketiga yaitu tepung terigu dengan kandungan protein rendah. Yang ketiga yaitu gula pasir. Gula pasir digunakan untuk memberikan rasa pada bolu. Jenis gula yang biasanya ditambahkan dalam pembuatan kue adalah 1. Gula sukrosa yang berasal dari tebu. Yang kedua, brown sugar, yaitu gula yang berasal dari nila, kelapa, dan tebu. Yang ketiga, dextrosa atau glukosa. Yang keempat, laktosa atau gula susu. Yang kelima, maltosa atau gula yang diperoleh dari hidrolisis pati dengan derajat kemanisan 30%.
Selanjutnya yaitu telur. Telur merupakan salah satu bahan yang digunakan dalam pembuatan bolu. Telur berkontribusi terhadap struktur kue yang memerangkap udara di dalam adonan pada saat pengadukan, menambah warna dan rasa, memberikan zat gizi protein serta lemak esensial dan juga berfungsi sebagai emulsifier menurut Tan 2012. Nah, selanjutnya itu ada bolu kukus. Bolu kukus adalah kue berbahan dasar utama tepung terigu dengan tambahan lainnya berupa telur, gula pasir, bahan pelembut atau SP, baking powder yang kemudian dimatangkan dengan cara dikukus. Bahan dasar untuk pembuatan bolu kukus dibagi menjadi dua, yaitu bahan yang membentuk susunan bolu kukus dan bahan yang menjadikan bolu kukus lembut. Selanjutnya, kriteria bolu kukus yang baik adalah teksturnya empuk, mengembang, serta bagian atas bolu kukus terbelah menjadi 4. Menurut Andriani 2012, faktor keberhasilan dalam pembuatan bolu kukus adalah dengan cara pengadukan adonan dan pengukusan adonan. Nah, bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu umbi talas kukus, tepung terigu, gula pasir, telur, margarin, emulsifier, baking powder, garam, santan instan, vanila bubuk, dan air. Sedangkan alat-alat yang digunakan untuk penelitian ini yaitu baskom, pisau, pengadu atau whisk, sendok makan, panci pengukus, kompor, loyang, kain, timbangan, dan ayakan. Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap dengan 3 taraf perlakuan, yaitu perlakuan 1 yang sebagai kontrol 0%. Perlakuan kedua yaitu 20%. Perlakuan ketiga yaitu 40%. Perlakuan yang diberikan yaitu perbedaan penambahan talas kukus. Nah, berikut adalah proses pembuatan bolu kukus yang dimulai dari tepung terigu 120 gram, kemudian dimasukkan ke dalam wadah dan ditambahkan 4 butir telur, 120 gram gula pasir, 50 gram margarin, 1 sendok teh emulsifier atau SP, 1 sendok teh baking powder, 1 sendok teh vanila, 1/4 sendok teh garam, 1 sachet santan instan. Setelah itu ditambahkan talas rebus masing-masing 0 gram, 24 gram, dan 43 gram sesuai perlakuan yang sudah disediakan. Kemudian dikukus selama 45 menit. Setelah itu dianalisis sifat organoleptik dan daya kembang bolu. Nah, parameter yang digunakan yaitu 1. Sifat organoleptik. Pengujian ini banyak digunakan untuk menilai mutu pada makanan. Penelitian cara ini banyak disenangi karena dapat dilaksanakan dengan cepat dan langsung. Kadang-kadang penelitian ini dapat memberikan hasil penilaian teliti. Parameter yang digunakan untuk percobaan ini adalah parameter rasa, warna, tekstur, dan aroma dari bolu kukus. Kemudian ada uji daya pengembangan. Perhitungan uji daya pengembangan dilakukan dengan menggunakan rumus berikut, di mana persen pengembangan sama dengan B dikurang A per A dikali 100. Nah, berikut ini tabel biaya keseluruhan, di mana bahan dasar sebesar 109.000, kedua peralatan sebesar 259.000, dengan total biaya keseluruhan 368.000. Sekian pemaparan saya mengenai proposal saya. Saya ucapkan selamat pagi dan terima kasih.